Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gupondoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Baiklah teman-teman, seri ini saya akan berbagi tentang pelatihan piik untuk rumahan, yang hasil piikan sendiri maksudnya, atau kalau misalnya itu pun dari beli bisa juga. Yang jelas burung ini belum pernah dilatih atau masih nol ya. Yang pertama saya akan membagikan dulu tekniknya untuk yang piikan sendiri. Ini versi saya. Kalau teman-teman versinya lain lagi silakan, sudah cocok misalnya silakan pakai yang versi teman-teman. Kalau yang masih mencari-cari semacam referensi atau pembanding ataupun patokan untuk melatih merpati piikan, mungkin ini bisa berguna untuk teman-teman ya. Saya biasanya kalau melatih piik itu dimulai dari lar 5 atau lar 4, atau kadang-kadang lar 6 pun kalau dia terbangnya waktu di rumah itu. Ketika saya pegang kemudian saya lepaskan sudah ada tenaganya, itu biasanya mulai saya latih. Tapi latihannya bukan seperti saat dia sudah dewasa ya. Latihannya itu cuma sekedar dia terbang saja. Setiap kita kasih makan, kemudian kita tangkap, kita cari juga yang merpati yang sudah tua, kemudian kita lepaskan sekitar jarak 20 meter kalau saya. Untuk latihan pertama kali terbang itu saya gandengkan dengan burung yang sudah tua. Saya lepaskan, yang penting dia sudah terbang setiap harinya atau setiap ditangkap kita terbangkan. Kadang satu hari itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, tapi tidak harus dilepas lagi. Besoknya kalau ketangkep juga dilepas lagi, tapi ya antara 3-4 kali. Tidak usah kita paksakan untuk segera terbang jauh, karena tujuannya cuma semacam olahraga supaya dia ototnya agak terbentuk, kemudian nanti saat kita sibuk kemudian tidak sempat melatih, dia sudah tidak malas lagi, dia sudah terbiasa terbang. Karena kadang-kadang kalau hasil piikan sendiri saat melatihnya terlambat, sudah rampas misalnya, dia belum pernah diterbang-terbangkan, biasanya dia jadi malas, dia sering mencelok, dilepasin nanti mencelok, dilepasin mencelok. Nah untuk piikan yang pertama kali dilatih ini, dia pun biasanya mencelok dulu 1, 2, 3 kali lepasan, itu biasanya dia akan mencelok. Tapi kalau untuk jarak lepasan 20 meter itu biarkan saja, tidak usah digandengin atau digembuli ya. Digembuli itu diambilkan burung lain, nanti dilepaskan sambil digutak atau diusir supaya dia terbang. Sebaiknya tidak usah, kita biarkan saja dia semau dia mau pulang kapan. Jadi ketika dia sudah mulai ingin pulang, dia pulang sendiri. Itu terus begitu ya, kita lepaskan di jarak 20 meter saja, terus setiap tertangkap terus lepaskan di situ saja dulu sampai dia nanti terbangnya sudah mengikuti indukan ataupun gandengannya. Kalau dia dilepas langsung sudah terbang sampai di rumah, itu biasanya dia sudah mulai nalarnya sudah terbuka, sudah punya naluri untuk pulang, dan juga ototnya juga sudah kuat untuk mengepakkan sayap sampai di rumah.
Kemudian kalau sudah mau gandeng, coba di situ terus saja. Biasanya nanti dia akan tertinggal. Kalau indukannya atau gandengannya dilepas begitu dia langsung mumbul, dia biasanya di bawahnya. Jadi dilepas itu saja terus. Nanti kalau sudah cukup tenaganya, dia akan menggandeng sama-sama ya. Nah, kalau sudah gandeng sama-sama beberapa kali, itu bisa ditambah. Tapi penambahannya juga jangan jauh-jauh, sekitar 10 meter lagi. Sekitar 10 meter. Nanti kalau sudah bisa gandeng beberapa kali, tambah lagi 10 meter lagi, digandeng lagi. Kalau dia sudah ikut terus, sudah gandeng terus, itu nanti sampai 50 meter sampai 100 meter. Tapi jangan dipaksa ya teman-teman, artinya jangan sering-sering. Yang penting dalam satu hari itu 2, 3, 4 kali terbangan lah, nggak usah terlalu banyak. Yang penting dia sudah menggandeng dan sudah naik. Nanti tapi dilihat ya, kalau dia sudah begitu turun ngap-ngapan terus sayapnya agak nyender ke bawah, itu sebaiknya dihentikan, walaupun itu baru terbangan kedua atau ke satu ya. Terbangan pertama atau kedua tapi sudah nyender, itu sebaiknya nggak usah dilepas lagi. Itu terus begitu, besoknya dilepas lagi. Kalau dia sudah nggak nyender, baru di situ terus dulu barang 3-4 kali, nanti ditambah lagi 10 meter lagi. Nanti itu kalau sudah lepasan 100 meter, biasanya dia udah mulai isi tenaganya. Sebaiknya jangan digandengin yang terbangannya terlalu kencang dulu. Yang penting dia sudah sudah mau terbang lah, nggak menclok-menclok gitu. Nah kalau sudah sekitar lar 2, saat dia mulai beranjak, sudah mulai minta jodoh, terserah teman-teman mau dijodohin atau enggak masalah. Tapi kalau sudah begitu, sudah mulai minta jodoh, sebaiknya waktu melatih digandengkan sama indukan maksudnya indukan ataupun burung rumah yang giring, supaya dia ketika agak tinggi, yang tua turun dia akan yang tua yang bidding, dia akan ikut bidding. Nanti dia kalau badannya semakin fit, semakin terisi tenaganya, maka dia akan semakin berajak ya. Berajak itu bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya dia minta jodoh, dia sudah bekurin cewek-cewekan banyak. Nanti dilihat kalau ada satu ekor yang dia kejar-kejar terus, nah itu sebaiknya itu dijodohkan, atau enggak warna yang sama yang dijodohkan dengan piye itu. Kemudian kalau sudah jodoh, sudah mulai giring, dilatih dari dekat lagi, difokuskan ke betina supaya dia hafal betinanya. Dan nanti satu saat kalau dia sudah terbang agak tinggi, kalau diklepek dia sudah hafal, dia turun. Walaupun dia tidak fokus sekali, sebenarnya yang penting dia sudah hafal sama betinanya. Kalau dia belum hafal, sebenarnya juga tidak apa-apa, yang penting dia sudah giring. Terus ngelatihnya sama burung yang juga giring, jangan yang nggak giring, karena ini pada masa-masa proses latihan itu jangan sampai burung itu nanti ngebuang, dan itu pun jangan terlalu jauh supaya tidak terlalu tinggi. Yang penting dia sudah mau turun terus tanpa ngebuang. Ini yang kita jaga, sampai jauh itu jangan sampai dia ngebuang ya. Kalau sampai ngebuang nanti kita yang rugi sendiri. Tunggu ya, maaf ya teman-teman, agak terganggu sedikit karena saya harus masak air panas dulu untuk bikin kopi, untuk ngopi om saya ya. Sampai di mana tadi ya? Oh ini ya, jangan sampai ngebuang itu ya. Itu ya teman-teman, kalau dia masih rampas, pokok rampas sisa 2 itu,
kalau dia sudah mau giring, latihannya sebaiknya juga jangan terlalu jauh dulu, supaya dia tidak terlalu tinggi. Kita ajari dia bidding. Oh ya, gandengannya juga harus giring ya, yang giringnya juga kencang, sebisa mungkin kencang, supaya pelatihnya itu tidak ngebuang. Nanti dia akan ikut sampai bawah terus tanpa ngebuang. Kalau ingin menjauhkan, itu sebaiknya nanti kalau sudah rampas supaya ada supaya burungnya sudah agak dewasa pemikirannya, atau kalau enggak dia pernah angrem atau sudah rampas. Tapi sebenarnya yang bagus dia sudah pernah angrem, supaya dia lebih mapan giringnya. Nah itu baru kalau mau dijauhkan, mau ditambahin lepasannya silakan. Tapi kalau untuk gandengannya tetap harus yang giring kenceng ya. Selama pelatihan itu gandengkan dengan burung yang kenceng yang nggak ngebuang, supaya nanti dia terbiasa tidak ngebuang. Nah itu penambahan jarak itu kalau untuk burung rumahan itu sebenarnya sambil mengisi tenaga. Nanti sampai di lepasan, biasanya kalau saya sih kalau belum rampas itu jarak paling jauh itu 1 kilo saya kalau untuk rumahan. Itu nanti kalau dia penjawat saya berhentikan, kalau bertelur saya ngeramkan dulu, diengeramkan sekitar 1 minggu, nanti dicabut, digiringkan lagi. Kalau dia giring gejak, kalau bulu penjawatnya belum panjang sekali, dia baru keluar gitu, itu biasanya saya lepasin dekat-dekat, cuma sekedar yang penting dia terbang. Nanti kalau sudah panjang baru saya tambahkan lagi. Yang jelas dia sudah pernah mengeram, dia sudah mapan sama cewekannya. Nah itu masa penambahan. Dan biasanya kalau saya nambahin terbangan burung itu tidak terlalu jauh teman-teman, karena kalau biak itu tetap ya, tenaga harus tetap dilatih, diberi dasar tenaga lah istilahnya. Kalau saya gitu, enggak cepet-cepet. Nanti kalau dia sudah kelihatan terbangan biddingnya itu sudah bagus dan ngap-ngapannya tidak terlalu lama, itu baru nanti penambahan jaraknya agak jauh sedikit dari lepasan yang pertama dia dilepaskan. Jadi misalnya jarak 1 kilo, nanti penambahannya bisa 100 meter, bisa 200 meter. Nanti kalau dia sudah mencapai jarak 3 kiloan, penambahannya biasanya saya langsung 1 kilo. Biasanya gitu ya teman-teman ya. Nah kalau untuk untuk masa-masa untuk didomprangkan itu kita lihat saja nanti dia turunnya udah stabil belum, beberapa kali lepasan. Kalau sudah stabil silakan dites dengan burung tetangga atau burung teman. Kalau dia udah mau misah waktu diklepek, itu biasanya sudah layak untuk ditomprangkan. Itu ya teman-teman sekalian, semoga ini teknik pelatihan yang saya pakai bisa diaplikasikan di burung teman-teman sekalian dan semoga bermanfaat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.